Jadi jangan maklum dengan pikun karena pikun bukan bagian normal dari penuaan. Alzheimer itu 10-15 tahun sebelumnya. Sudah muncul. Waduh. Iya. Terjadi daripada anak muda. Ternyata bukan, harus stop. Stopnya ada Dampak demensia, betul, salah satu pintu masuknya. Itu ada ditemukan di bawah 40. Di bawah 40, 30-an. Ya, sekitar segitu. Tapi ternyata orang yang terdiagnosa Alzheimer di dunia setiap 3 detik terdapat 1 orang. Jadi ketika saya ngobrol itu Mbak, Udah nambah berapa? udah nambah berapa? Selamat pagi teman-teman. Ya, hari ini saya dengan Mbak Tere dari Alzi. Kenapa dengan Alzi? Karena bulan ini adalah bulan Alzheimer sedunia dan tepat pada hari ini adalah Hari Alzheimer sedunia. Apa itu Alzi? Mari kita langsung tanyakan saja yuk pada Mbak Tere. Halo semua, Alzi itu kepanjangan dari Alzheimer Indonesia. Kami adalah organisasi non-profit yang mempunyai visi untuk dapat mendukung serta meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia serta keluarganya. Bentar Mbak, tadi kita ngomongin Alzheimer, lalu tadi Mbak menyebut demensia. Jadi sebenarnya apa itu perbedaan antara Alzheimer dan demensia? Atau mereka sebenarnya 11-12? 11-12? Atau sama persis? Nah, kita tuh sering denger banget ya Mbak Rindu ya, ada kata-kata pikun, ada kata-kata demensia, kata-kata Alzheimer. Apa sih itu sebenarnya? Nah, rekan-rekan, demensia itu sebenarnya adalah penurunan fungsi otak yang mengakibatkan atau mengganggu pengambilan keputusan, emosi, serta daya ingat. Tetapi semuanya itu harus mempengaruhi kehidupan sehari-hari, aktivitas sehari-hari yang dilakukan. Nah, teman-teman, demensia itu adalah payungnya. Di bawahnya itu ada beberapa anak-anaknya lagi. Salah satunya adalah Alzheimer, ada juga Parkinson, ada juga Lewy body. Jadi setelah payungnya itu demensia, di bawah-bawahnya itu ada beberapa cabang-cabangnya lagi. Tetapi demensia itu sendiri yang paling banyak ditemukan itu adalah Alzheimer. Oh, yang paling banyak ditemukan adalah Alzheimer. Betul. Paling besar. Paling besar. Ada bawah-bawahnya tuh cabang-cabangnya. Oke Mbak, saya mau tanya Mbak, gimana kita mendeteksi awal dari yang paling banyak dulu ya tadi, Alzheimer? Alzheimer ya. Nah tadi kan saya bilang ya bahwa itu adalah penyakit yang berhubungan dengan fungsi otak. Sehingga yang sering kali terdeteksi itu adalah biasanya sering lupa. Tanda-tanda Alzheimer itu 10-15 tahun sebelumnya. Sudah muncul. Waduh. Iya. Terjadi daripada anak muda? Tanda-tandanya ya, tanda-tandanya gitu kan. Jadi tanda-tandanya itu dari pertama adalah penurunan fungsi otaknya. Penurunan fungsi otak itu ditandai dengan daya ingat, mungkin mulai lupa-lupa gitu kan. Terus abis itu mulai emosi. Jadi sedikit-sedikit marah-marah, mulai emosional. Beda dengan bipolar ya? Beda. Karena kalau untuk Alzheimer sama bipolar agak beda ya. Dia bukan salah satu branch dari demensia gitu kan. Terus abis itu mulai kesulitan menemui kata-kata. Jadi misalnya saya mau minta Mbak Rindu ngambilin jam tangan saya. Saya bilang Mbak Rindu ambilin jam dinding dong gitu. Jauh amat kan gitu kan ya. Terus mulai juga bingung antara malam sama siang. Jadi saya bisa minta misalnya ke mama saya bisa minta ke saya tiba-tiba malam-malam jam 10 anterin mama ke pasar yuk gitu. Nah itu salah satu tanda-tandanya. Tapi memang kita mempunyai gerakan itu jangan maklum dengan pikun. Kenapa? Betul, jangan maklum dengan pikun. Kenapa? Karena itu jadi kayak norma di negara kita terutama Indonesia. Kalau tua tuh pasti pikun. Iya kan Mbak Rindu ya? Jadi kalau misalnya orang tua kita itu pikun, biasa. Orang tua kita jadi kayak anak kecil, jadi mudah marah, mudah ngerengek, biasa gitu kan. Nah di sini dari tanda-tandanya itu kan sebenarnya tanda-tanda kan. Tanda-tanda dari pikun, tanda-tanda dari perubahan emosi, tanda-tanda dari sulitnya mengambil keputusan, itu tanda-tanda dari Alzheimer gitu kan ya. Jadi harus diwaspadai. Jadi jangan maklum dengan pikun karena pikun bukan bagian normal dari penuaan. Bukan bagian normal. Makanya banyak orang-orang yang 80, 90 masih kuat banget. Iya betul. Iya kan? Apalagi yang
produktif ya. Apalagi yang produktif ya kan, masih suka nyanyi, main piano gitu kan. Bahkan ada beberapa yang masih nari gitu kan ya, jadi dia masih ingat gitu kan. Para bintang film juga banyak kan yang udah tua-tua gitu lansia, tapi ngafalin skrip aja masih keren ya kan, penulis. Iya, jadi itu bukan bagian normal dari penuaan, seperti itu. Oke, berarti nih kalau seandainya normalnya nih seperti Alzheimer gitu dan teman-temannya tadi itu normalnya sebenarnya terjadi di usia berapa tuh? Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara terutama mengenai Alzheimer ya, berdasarkan hasil research ya, itu banyakan ditemui di atas 60. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang di bawahnya. Seperti? Di Inggris itu ada ditemukan di bawah 40. Di bawah 40, 30-an? Ya, sekitar segitu. Tapi mayoritas kebanyakan, dan hasil penelitian juga kan kita melakukan penelitian terhadap lansia di atas 60. Kalau misalnya berdasarkan hasil riset Jogja yang dilakukan oleh Surveymeter, terdapat dari 10 lansia diwawancarai, yang 60 tahun itu terdapat 1 orang. 70 tahun 2-3, 80 tahun 4-5. Dari 10 ya, 10 lansia ya. Dan begitu berlanjut 90 tahun lebih banyak lagi di atas 7. Jadi memang mayoritas yang ditemukan itu adalah di atas 60 tahun. Seperti itu. Oke. Berarti ini tadi bisa terjadi di usia muda juga. Betul. Waspadalah. Teman-teman. Berarti ini Mbak, boleh share nggak mungkin berdasarkan hasil riset gitu, apa sih sebenarnya penyebab umumnya gitu, makanan kah? Nah, itu dia. Atau gimana gitu? Itu yang menarik, Mbak Rindu. Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara mengenai faktor risiko, ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Okay. Contohnya yang tidak bisa dirubah, Yang tidak bisa. usia. Okay. Ya kan, kalau saya udah 60 tahun saya nggak bisa rubah dong Mbak. Ya saya bisa operasi plastik, tapi kan usianya nggak mungkin ya, gitu kan ya. Dan pendidikan tidak bisa juga, ya kan. Terus genetik tidak bisa juga, tapi sedikit sih. Faktor, maksudnya ada genetik kita membawa itu, tapi faktor keturunan, tapi itu cuma sedikit Mbak, cuma sedikit. Yang dapat dirubah adalah pintu masuknya Alzheimer, yaitu pintu masuk itu banyak Mbak Rindu. Dari hipertensi bisa masuk. Iya. Kita gaya hidup sehat. Betul. Diabetes. Nah, itu juga. Nah, sama, iya kan. Kolesterol, stroke. Waduh, lagi-lagi non Iya. Emang Mbak. Dan yang lainnya adalah stres. Wah, itu juga sesuatu yang bisa kita kelola. Nah, semuanya itu bisa kita kelola dong. Iya. Kalau misalnya kita punya hipertensi, kita minum obat dong, ya kan. Punya diabetes, awasi makanan kita gitu kan, diet seimbang gitu kan. Nah, itu semua sebenarnya bisa dikelola, ya kan. Kalau Mbak Rindu tahu atau pernah nonton Iron Lady. Margaret Thatcher. Wanita perkasa, pinter nggak sih Mbak? Iya kan? Otaknya pasti sering digunakan tuh gitu kan ya. Luar biasa. Pintu masuk dia terkena demensia apa? Stres, suaminya meninggal. Depresi, stres, depresi itu pintu masuk. Makanya kalau gerakan kita untuk anak-anak muda itu adalah stop galau di waktu muda. Stop galau. Karena dampaknya dirasa di hari tua, Mbak. Oke. Iya, jadi kan anak-anak muda kita, aduh, saya juga masih muda sih sebenarnya ya. Sering galau kan? Galaunya tuh bisa berlarut-larut gitu kan. Nah, padahal harus stop galau kita. Banget gitu. Ternyata itu bisa pintu masuk. Nah, ya pintu-pintu masuk itu harus kita atasi, harus kita yang tidak bisa diubah tentu tidak bisa kita ubah, tapi yang bisa kita ubah gitu kan. Ya, teman-teman. Kirain galau tuh, aduh, lagi apa sih? Lagi ngetren. Kan? Galau hashtagnya terlalu itu kan. Ternyata bukan, harus stop. Stopnya ada. Betul, salah satu pintu masuknya. Oh my god, ya ampun. Oke tuh. Ini berarti kalau seandainya nih, kalau misalnya kita udah ada gejala nih, kita ketemu nih sama misalnya ada ya orang tua, keluarga, atau siapalah gitu, ada nggak sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi gitu? Oke. Atau, ya, biar nggak lebih
parah. Biar nggak lebih parah, betul. Nah, saya harus tekankan dulu nih, Alzheimer itu dan juga beberapa penyakit demensia lainnya itu kebanyakan tidak dapat disembuhkan. Oh, I see. Tetapi bisa jadi tidak langsung turun. Jadi kalau di Alzheimer sendiri kan ada 7 stage-nya gitu kan ya. Jadi ketika ada tanda-tandanya, yang harus kita lakukan adalah pastinya deteksi dini. Ya kan, pastikan dulu dong kalau kita mau mendapatkan pengobatan, kita harus tahu dong penyakitnya apa kan, Mbak Rindu kan. Jadi deteksi dini sekarang di puskesmas bisa dilakukan. Jadi deteksi dini di puskesmas, nanti akan ada screening. Ketika kita mendapatkan screening dengan nilai tertentu, kita akan dirujuk ke dokter syaraf seperti itu kan. Ketika kita sudah mengetahui diagnosa penyakit kita itu ada Alzheimer, nanti akan diberikan obat, tapi juga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Jadi jangan stop, karena memang Alzheimer tidak ada obatnya, terus tidak mau doing anything gitu kan, tidak mau melakukan apa-apa. Tapi sebenarnya itu dapat perburukannya itu dapat dibuat lebih landai gitu kan dengan cara aktivitas fisik seperti misalnya membaca, olahraga, ya kan, yang suka bernyanyi terus bernyanyi, menghafalkan lagu itu kan akan membuat otak terus bergerak gitu kan. Terus berkomunikasi, bersosialisasi itu penting Mbak Rindu kan. Jadi kalau misalnya kita punya orang tua, terutama yang sudah mulai lupa-lupa, yang bisa kita lakukan adalah ngobrol, bersosialisasi, merangsang gitu loh. Kita misalnya ada nih, kita udah tahu nih ya teman-teman tadi. Ada tanda-tanda misalnya, kelihatannya nih ada nih di rumah kita nih kayak gini. Justru teman-teman ajak ngobrol. Betul. Ajak ngobrol, ajak berinteraksi, ajak nyanyi bareng, ajak masak. Iya, tapi harus diawasin ya, jangan sampai dia lupa pisau atau apa gitu kan. Rebusannya gosong asap. Iya gitu. Bener. Gitu. Tapi jangan akhirnya dilarang. Karena mama saya kena demensia, Alzheimer. Jangan ngapa-ngapain. Jangan ngapa-ngapain. Mau udah mama di sini aja duduk, nggak masak, nggak berkebun, nggak ngapa-ngapain, enggak. Itu nanti langsung perburukannya langsung drastis. Seperti itu. Jadi bisa dibuat landai dengan cara terus mengasah otak gitu kan. Jadi kalau mamanya masih suka melakukan TTS, ayo lakukan. Ya mungkin salah-salah atau ketika kita ngobrol nanya terus nggak apa-apa gitu kan, tetap dirangsang gitu kan, seperti itu. Dan jangan bosan kalau seandainya beliau orang-orang itu kayak misalnya kan tadi seperti yang tadi ya Mbak Tadat kan tadi di awal bilang pertanyaan misalnya ngaco atau beda itu jangan bosan. Betul. Seandainya ya ampun, ini kan nggak ini kan nggak ini, jangan kayak gitu. Betul. Ya sabar aja ya sebagai caregiver. Betul. Ya. Sebagai caregiver itu teknik berkomunikasi itu penting Mbak Rindu. Jadi kita jangan ikutan emosional. Iya kan, kadang-kadang di stage awal itu dia tahu dia punya masalah dengan ingatan. Tapi namanya dia orang tua, kadang-kadang dia mencoba menutup-nutupi gitu kan. Sebenarnya orang-orang dengan demensia dan anak-anaknya tadi itu, maksudnya anak-anaknya demensia ya, itu sebenarnya ada ini nggak sih perasaan psikologis yang tidak bisa mereka komunikasikan, bahwa mereka tertekan mungkin? Pasti gitu kan, maksudnya terutama misalnya orang tua kita yang biasanya mandiri ya Mbak ya, Mbak Rindu, yang biasa dia bisa masak untuk anaknya, bisa melakukan aktivitas gitu kan, masih bisa mungkin melakukan kegiatan beribadah, baik itu ngaji, ke gereja gitu kan, tiba-tiba dia mulai lupa gitu kan ya, masak dia mulai sering lupa matiin kompor, atau mengambil keputusan mau masak apa dia bingung gitu kan ya. Nah tentunya dia ada rasa stres dong Mbak Rindu gitu kan ya, guilty feeling gitu kan, yang harusnya bisa membantu anaknya tidak bisa, dan karena itulah ada perubahan emosi gitu kan ya, jadi lebih emosional karena harusnya dia bisa melakukan itu sendiri tapi dia tidak bisa gitu kan ya, harusnya dia bisa berkomunikasi dengan baik, tiba-tiba dia bingung, mau ngomong aja bingung gitu kan ya, akhirnya dia mulailah berubah sikap dan perubahan emosi. Karena kemandiriannya itu kan akhirnya jadi mulai terbatas ya kan ya. Hubungan sosial baik itu dengan tetangganya maupun dengan keluarganya juga mulai terbatas gitu kan ya. Sehingga pastinya ada perasaan depresi, stres seperti itu kan. Dan terutama untuk anak-anaknya juga, mungkin anak-anaknya tidak mengerti gitu kan, sehingga ketika mamanya mudah marah-marah tambah ikutan marah-marah gitu kan. Bagaimana sih gitu kan ya. Terus atau ketika orang tuanya mulai bertanya berulang-ulang, tadi kan udah dibilang
pulang masih nanya lagi gitu kan. Nah orang tuanya malah tambah stres dong, ya kan. Jadi memang kenapa visi kami adalah meningkatkan kualitas hidup, karena ketika orang stres, ketika orang depresi, ketika orang tidak tahu apa yang harus dilakukan, kualitas hidupnya menurun dong. Betul. Iya kan, seperti itulah, itu yang coba kami sosialisasikan. Seperti itu. Jadi apa nih sarannya nih Mbak buat yang punya keluarga menderita Alzheimer atau demensia ya. Yang pasti adalah pahami teknik berkomunikasi ya kan ya. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang dengan demensia gitu kan, kita tidak boleh memaksakan kepada mereka. Misalnya misalnya ibunya bilang gini, saya belum makan gitu kan ya. Terus ibu tadi udah makan. Belum kok, belum makan. Ibu udah makan gitu, malah tambah tinggi suara kita gitu kan ya. Kita bisa mencoba membuat jadwal misalnya. Nanti setiap kali misalnya makan bareng-bareng, nanti gini, "Ma, kita makan ya. Ini makan siang ya, Ma. Kita contreng ya makan siang." Ketika ibunya bertanya, "Saya belum makan." "Ih, Mama, tadi kan kita udah contreng bareng-bareng, ada tandanya." Kalau masih tetap ngotot pun, kita coba alihkan. Jadi kita bilang gini, "Udah Ma, bagaimana kita nyanyi bareng yuk," gitu kan. Atau kita baca buku bersama, atau kita nonton TV gitu kan. Jangan membuat suara kita jadi tinggi gitu kan, seperti itu. Pokoknya kayak ini ya, kayak kita ladenin tapi dengan lembut hati. Iya, ladenin dengan lembut, karena pasti suara yang lembut, suara yang menenangkan pasti akan menenangkan gitu kan. Terus kalau mulai gelisah gitu kan, lansia itu ada agitasi, jadi dia agak gelisah gitu, kita pegang tangannya, kita elus-elus seperti itu gitu kan, kita peluk gitu kan. Itu perasaan-perasaan itu menenangkan mereka juga gitu loh. Seperti itu. Oke, ya. Ada satu lagi nih Mbak, aku penasaran Mbak Tere. Kalau seandainya kita bertemu orang di jalan, terus kelihatannya agak kebingungan misalnya lansianya, dan setelah kita tahu nih tadi ya dari pembicaraan diskusi kita tadi, agaknya agak tanda-tanda demensia atau Alzheimer gitu. Apa nih yang bisa kita bantu ya? Nah ini kan banyak ya, kalau misalnya rekan-rekan mungkin sering di WhatsApp grup kita gitu kan, dicari orang tua hilang gitu kan ya. Terus kita misalnya ketemu nih, kira-kira ada orang tua yang kelihatannya bingung, terus mungkin ya sudah kotor segala macem gitu kan ya. Caranya adalah kita tanyakan dengan baik gitu kan ya, dekati dengan pelan-pelan, dan ketika kita ngomong itu sama seperti anak kecil, eye level. Jadi eye level. Ketika misalnya mereka dalam posisi duduk, kita duduk juga gitu kan. Kita tanya pelan-pelan, "Ibu namanya siapa?" Kalau dia masih belum jawab, boleh kita tawarkan minum dulu gitu kan. "Ibu mau minum?" Misalnya masih kelihatan gelisah gitu kan, boleh dipegang tangannya. "Ibu, saya mau bantu." Misalnya, "Bapak, saya mau bantu. Apa yang bisa saya lakukan?" Dan kalau misalnya kita ada 2 atau 3 orang misalnya ketemu nih, kita lagi jalan sama teman-teman kita, jangan 3-3-nya ngomong. Jangan, "Bu, bagaimana Bu?" gitu kan. Yang ada mereka jadi bingung, pusing, panik gitu kan ya. Jadi satu orang saja yang berbicara, lakukan dengan lembut, suaranya jangan tinggi gitu kan, lakukan dengan pelan. Jadi tidak banyak pertanyaannya, "Ibu dari mana? Ibu namanya siapa? Ibu rumahnya di mana?" gitu kan. Jangan seperti itu. Jadi lakukan dengan pelan, eye level, lakukan sentuhan tapi halus ya, sentuhan halus saja. Karena kalau nggak takut kan, kalau misalnya kita langsung peluk kan pasti takut gitu kan ya. Lakukan dengan pelan-pelan. Mungkin kalau mereka masih merasa gelisah, kita tawarin minum seperti itu. Kalau seandainya tetap tidak terjawab, itu kita bisa bawa ke bisa kita lakukan pertolongan dengan bawa ke puskesmas, misalnya masih siang nih gitu kan ya, bisa masih siang, atau ke kelurahan gitu kan. Kalau misalnya sudah senja Ya, senja kita bisa bawa ke kantor polisi Mbak. Kantor polisi. Karena pasti dianya takut, kita temenin. Karena misalnya ternyata dia akhirnya sudah lebih tenang bersama kita gitu kan ya, sembari mungkin polisi untuk mencari tahu gitu kan ya keluarganya dengan cara memblast message dan segala macamnya, mungkin kita temanin. Blast message boleh? Blast boleh. Misalnya kita foto ya, kita bisa kadang-kadang ini ditemukan ini di sini gitu kan.
Ke dinas sosial juga bisa, Mbak. Oh, ke dinas sosial. Ke dinas sosial. Jadi dinas sosial itu sudah bekerja sama dengan ALZI, ya kan? I see. Kita sudah memberikan pendidikan terhadap mereka, terutama untuk petugas-petugas yang di lapangan, gitu kan ya. Ketika bertemu dengan orang dengan demensia, gitu kan ya, atau kita biasa sebut ODD, orang dengan demensia, apa yang harus mereka lakukan? Dan biasanya setelah mereka temui, gitu kan, mereka kalau masih dalam masih siang hari atau pagi hari, mereka bawa dulu ke puskesmas untuk dilakukan diagnosa. Kalau memang sudah diketahui, mereka bisa bawa ke panti, ya kan, panti dinas sosial kan ada, gitu kan ya. Lalu bisa dititipkan sementara di situ. Tapi kalau misalnya kita nggak ketemu juga petugas di lapangan dinas sosial karena udah malam, ya bisa dibawa ke kantor polisi dulu, seperti itu. Oke. Oh, ini ALZI sendiri tapi kan base-nya di Jakarta ya? Iya, di Jakarta. Ini nggak bekerja sama dengan cabang-cabang cabang kita tuh ada 21. Wow. Ya, tapi yang paling menarik, yang paling menarik rekan-rekan bukan hanya ada di Indonesia. Oh, wow. Kita punya ada di Belanda, Okay. ada Swiss, Okay. ya kan, ada di Doha, Okay. ya kan. Kenapa? Why? Iya, padahal Alzheimer Indonesia gitu kan, kenapa ada di negara-negara lain sih gitu kan ya. Karena orang dengan demensia kan tadi saya bilang kan, penurunan fungsi otak, ya kan. Biasanya yang menurun lebih dulu adalah ingatan-ingatan yang baru-baru ini. Ya kan? Nah, orang contohnya nih di Belanda lah gitu kan ya. Orang Indonesia yang hijrah ke Belanda, menikah dengan orang Belanda, membesarkan anak-anak di Belanda, tiba-tiba yang dia lupakan adalah bahasa Belanda karena dia baru belajar. Ya kan? Yang dia ingat adalah mungkin bahasa Sunda. Misal orang Sunda gitu kan, atau bahasa Indonesia gitu kan. Anaknya bingung dong. Besar di Belanda, bahasanya ngertinya bahasa Belanda. Tiba-tiba ibunya ngomong, kalau Indonesia mungkin masih ada yang ngerti gitu ya, ngomong Sunda, nggak ngerti dong Mbak. Iya kan? Iya, naon eta gitu kan ya, bingung dong. Nah, biasanya mereka mengkontak Alzheimer Indonesia di Belanda untuk dapat membantu gitu kan. Nanti Alzheimer Indonesia di Belanda akan mencari orang-orang Indonesia yang bisa mengerti, volunteer gitu kan ya, yang bisa mengerti dan bisa mensupport seperti itu. Wow. Kayak gitu. Bukan cuma di Indonesia. Bukan cuma di Indonesia, seperti itu. Oke, berarti ini teman-teman, kalau seandainya nanti menemukan orang dengan demensia atau terdeteksi ya kira-kira ada kemungkinan ya gejala demensia gitu ya, dari yang tadi kita lihat, dari yang tadi kita dengar, dari yang kita simak gitu, kita bisa hubungi ALZI. Bisa dicari kontaknya di Google ya Mbak? Iya, di Google atau nanti di info di belakang. Bisa dicek infonya di bawah ya. Di bawah ini. Nanti tentu saja akan dicantumkan, dan ini akan sangat membantu ya, sangat membantu beliau, sangat membantu keluarganya. Betul. Sangat membantu orang-orang yang mungkin kehilangan ya seperti itu, entah dengan siapa beliau tinggal pada saat beliau meninggalkan rumah pada saat itu. Betul. Karena memang sulit orang dengan demensia mengingat ya. Iya, betul. Dan kembali lagi ke rumahnya. Iya, itu susah, sulit. Jadi kita harus membantu mereka. Dan ada hal yang penting, tadi kan saya udah ngomongin penelitian ya Mbak ya. Saya pingin info nih ke teman-teman gitu kan. Ternyata orang yang terdiagnosa Alzheimer di dunia setiap 3 detik terdapat 1 orang. Jadi ketika saya ngobrol itu Mbak, udah nambah berapa yang terdiagnosa di dunia ini? Sudah nambah berapa? Iya, setiap 3 detik ada 1 orang. Oke. Seperti itu. Karena itu kita harus melakukan sosialisasi yang lebih kencang ini gitu Ya kan. benar. Jadi teman-teman, please share this video agar teman-teman bisa memberitahukan lebih banyak lagi orang, agar informasi ini bisa semakin banyak bermanfaat. Dan benar-benar deh ini penting sekali banget. kita peduli pada lansia, kita peduli pada orang-orang dengan demensia dan anak-anaknya tadi ya, Iya, anak-anaknya betul. demensia cabangnya Caregiver, banyak ya. betul. Alzheimer dan teman-temannya tadi. Betul. Jangan lupa untuk membantu orang-orang mensupport di sekitar kita, mensupport ya, seperti itu. Ya, saya rasa
bulan Alzheimer sedunia memang betul-betul penting untuk Penting. dijadikan 1 bulan, bukan cuma Bulan. 1 hari ya. Betul. Untuk bukan memperingati, tapi apa ya? Karena memang ini sepenting itu. Iya, gitu ya. sosialisasinya, awareness-nya gitu kan ya. Awareness-nya. Terutama untuk rekan-rekan muda nih, nggak hanya yang muda lah, lansia juga, tapi terutama untuk kita nih yang muda gitu kan. Kita juga harus melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi faktor risiko tadi. itu tadi. Iya kan? Apa saja sih gitu kan? Ternyata Banyak. Sejak Tapi muda. ada aktivitas sebenarnya yang bisa dilakukan sebenarnya mudah-mudah gampang nih, Marindo. Olahraga. Olahraga itu 150 menit per minggu. 150 menit begitu Per Jo? minggu, ya kan? Jadi itu dapat mengurangi kemungkinan terkena Alzheimer 30%. Lumayan dong, Mbak. lumayan, Banyak sepertiga, banget kan? Jo. Iya, sepertiganya gitu kan ya. Jadi rekan-rekan sekalian jangan lupa aktif berolahraga. Dan yang penting adalah olahraga itu harus dilakukan dengan happy. Ya betul. Iya, jadi kalau misalnya terpaksa itu nggak ngaruh. Atau kalau ibu-ibu nanya nih, tapi saya udah nyapu, ngepel, nyuci, kan udah olahraga. Itu tidak termasuk olahraga ibu-ibu gitu kan. Itu adalah kewajiban gitu kan. Dilakukannya dengan happy nggak? Kalau saya nggak happy nyetrika ya, jadi itu bukan. Happy-nya biar endorfin Iya, keluar. betul. Jadi lakukan dengan happy. Dan tadi, stres itu jangan lupa kelola stresnya. Dan untuk anak-anak muda sekarang nih, tidurnya dicukupi gitu loh Mbak. Karena kadang-kadang ya, mungkin ya kalau sekarang pandemik ya. Tapi kan kalau sebelum-sebelumnya cuma tidur 2 jam. Banyak kerja, begadang gitu kan ya. Stresnya numpuk gitu kan. Nah, jadi kelola stres, diet seimbang. Karena kan kita makannya banyak makanan cepat saji ya Mbak ya. Iya, betul. Apalagi kita order gampang, mudah gitu kan ya. Apa saja ada gitu kan ya. Jadi sebenarnya intinya adalah makanan yang bagus buat jantung, bagus juga buat otak. Catet. Jadi kalau dokter jantung bilang jangan makan gorengan, ya jangan dimakan. Seperti itu. Teman-teman ya. Catet ya. Dan terapkan. Dan terapkan. Jangan cuma dicatat tuh dilupain ya, kertasnya hilang. Kertasnya lupa taruh di mana. Catat dan terapkan. Diet dimulai hari ini, not diet starts tomorrow. Iya, jangan besok-besok terus ya. Mulai dari sekarang pelan-pelan, Iya. kurangin sedikit. Mulai iya. dari gorengannya dulu. Iya. Habis itu banyak-banyakin sayurnya. Sayurnya. Habis itu olahraganya 20 menit sehari. Mm-mm. Ya kan? Terus habis itu olahraga tuh nggak harus pakai alat ya. Bisa Enggak juga harus. dengan- Dari jalan, tapi jalannya jangan santai juga ya, karena harus Terus yang pakai body weight juga boleh sit up, plank gitu kan, seperti itu. Jadi lakukan pelan-pelan, tapi akhirnya menjadi habit, Ya, iya kan? Jadi bukan sesuatu yang dilakukan, wah heboh nih, tapi cuma sebulan gitu Iya, kan ya. betul. Yang penting Jangan sampai konsisten. konsisten, gitu kan? Tidak harus dipaksakan dan akhirnya stres nih. Misalnya kita dietnya langsung total nggak makan apa-apa, tapi setelah seminggu capek. stres. Karena merindukan Merindukan ini Kayak gitu, gitu kayak kan. gitu caranya. Bukan namanya Marindo ya gitu kan ya. Semuanya dirinduin akhirnya jadi stres, jadi depresi, pintu masuk dong Ya, gitu bukan kan. begitu, bukan begitu. Betul. Jadi kayak kata Marindo Pelan-pelan, bilang betul. pelan-pelan, Disukai, satu persatu, dicintai, iya, iya. satu persatu gitu kan dilakukan. Nanti lama-lama jadi habit, Iya, jadi betul. kebiasaan. Karena teman-teman menjadi lansia minum komorbid dimulai dari sekarang. Betul. Dimulai sedini mungkin Sedini sejak mungkin. kita muda. Sesegera mungkin. Iya, sesegera mungkin. Oke, terima kasih banyak Mbak Tere. Ini benar-benar insightful banget dan benar-benar ya kita harus terapkan teman-teman karena semuanya ada di tangan kita. Dan jangan lupa lansia-lansia di sekitar kita juga perlu kita pedulikan. Betul. Spread love to elders. Jangan lupa. Dan untuk video yang ini, please banget, ini penting banget. Terapkan, share. Boleh di komen juga, bagikan pengalamannya, boleh juga beritahukan kalau teman-teman mau kira-kira apa ya, pembahasan tentang apa lagi ya terkait dengan gerontologi gitu, atau kalau teman-teman punya pertanyaan terkait gerontologi yang mau dibahas, boleh di share, disampaikan di komen di bawah ini. Silakan di like juga dan boleh juga dong di subscribe.
Oke, ya terima kasih banyak teman-teman dan terima kasih banyak Mbak Tere atas waktunya. Sama-sama, Mbak Rindu. Terima kasih banyak atas share-nya. Ini benar-benar bermanfaat sekali dan mari kita menjadi lansia yang minim komorbid dan membuat Indonesia menjadi age friendly environment segera. Ya. Penting. Oke, teman-teman, bye. Selamat pagi, semangat pagi.